Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Ankabut ayat 22. Di sini kita akan berlatih bagaimana cara membaca idgham bi gunnah bila didahului dengan kasrah. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis samaa wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas cara membaca di ayat ini dengan mengetahui hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya sehingga kita bisa lebih fasih di dalam membaca Al-Quran. Kita awali dari wa ma antum. Wa ma ini adalah mad tabi'i karena dia itu bertemu dengan hamzah dan dia berada di lain kata. Maksudnya lain kata atau lain kalimat itu bermakna beda antara wa ma tersendiri, antum tersendiri. Makanya di sini disebut mad jaiz munfasil. Jadi munfasil itu artinya terpisah, maksudnya lain kata. Jaiz artinya boleh. Jadi boleh kita membaca 2 harokat atau 4 harokat. Jadi kita panjangkan boleh, kita 1 harokat juga boleh. Itu namanya mad jaiz. Tapi ada syaratnya untuk mad jaiz. Bila kita di sini membaca 1 alif atau 2 harokat, maka hendaknya yang lain dalam satu waktu kita membaca. Misalnya kita lanjutkan di ayat 23, ayat berikutnya ternyata ada lagi dalam satu waktu kita membaca, maka kita harus berseragam atau bukan berseragam memakai seragam, artinya harus seragam cara membaca mad jaiz tersebut. Apabila kita membaca dalam satu waktu itu 2 harokat, maka 2 harokat semuanya. Kalau 4 harokat, 4 harokat semuanya. Jadi itulah caranya seperti yang dicontohkan oleh para qori seperti Syekh Sudes yang beliau membaca itu 2 harokat saja. Untuk seperti Syekh Al-Matrud itu beliau membaca 4 harokat untuk mad jaiz dan semuanya dibaca 4 harokat. Jadi harus seragam seperti itu. Ini adalah mad jaiz munfasil. Kemudian nun mati bertemu dengan ta, ini disebut dengan ikhfa hakiki. Hurufnya ada 15 antara lain yaitu ta. Disebut ikhfa karena membacanya itu kita samar antara idhar dan idgham. Jadi tidak terlalu jelas dan tidak dimasukkan ke hurufnya, tapi cuma ancang-ancang. Kita menyiapkan diri untuk membaca huruf berikutnya. Seperti kita membaca antum ini, ketika kita membaca nun mati kita ancang-ancang untuk membaca ta. Antum itu yang dinamakan ikhfa. Karena ancang-ancangnya itu harus sempurna, maka didengungkan atau dipanjangkan. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh. Antum bimu'jizina, ada mim mati bertemu dengan ba yang kita sebut dengan ikhfa syafawi. Kalau ini ikhfa hakiki, ini ikhfa syafawi. Syafawi artinya bibir, maksudnya adalah makhraj dari mim itu ada di syafawi. Untuk ikhfa syafawi ini, kalau sempurnanya itu tidak terlalu mingkem ya, karena kita mau membaca huruf ba tersebut. Huruf ba dan mim ini memang sama-sama di bibir ya, tetapi disebut ikhfa karena memang cara membacanya itu hampir sama dengan yang tadi, yaitu ketika kita membaca huruf yang disukun, kita bersiap diri membaca mim. Untuk yang awal atau pemula itu boleh secara mingkem saja, yang penting ini disiplin untuk dengung ya. Antum
Kalau yang sudah mahir nanti ini dibuka sedikit bibirnya, sedikit saja ya, sedikit saja. Itu lebih menyempurnakan untuk ikhfa syafawi, karena ikhfa itu memang artinya samar ya. Bimu'jizina fil ard, bimu'jizina. Untuk sukun ain, kalau kita membaca sukun ain itu kita membacanya tidak terlalu ditekan, atau syiddah, bukan syiddah, atau bukan rokhawa. Rokhawa itu dilepas. Ini adalah tawasud atau tengah-tengah, yang hurufnya itu ada 5, ada lam, nun, ain, mim, dan ro, yang disingkat lin umar. Itu hurufnya 5 untuk huruf yang tawasud ini. Membacanya itu bimu, jadi tidak boleh terlalu ditekan. Bimu'jizin, nah itu masih belum memenuhi sifat-sifat tersebut, jadi lemas saja. Bimu'jizina fil ard, bimu'jizina fil ard, ini adalah mad tabi'is, ada sukun ya, sebelumnya ada kasrah. Kemudian fil ard ada al bertemu dengan hamzah, kita sebut dengan idhar qamariyah. Ada yang menyebut al qamariyah karena al bertemu dengan huruf qamariyah, atau idhar qamariyah. Idhar artinya jelas, maka di sini harus diperjelas suara lamnya ini, maksudnya sukun lamnya ini harus terbaca. Lain dengan yang ini fis sama. Fis sama ini adalah idgham syamsiyah. Jadi kalau idhar itu ciri-cirinya itu sukun, kalau idgham ciri-cirinya tasydid, karena idgham itu masuk ke huruf berikutnya. Jadi alnya ini tidak terbaca, makanya disebut idgham. Kalau idhar itu terbaca lamnya, sukun lamnya. Kalau idgham tidak terbaca. Kalau idhar namanya idhar qamariyah, kalau idgham namanya idgham syamsiyah. Fis sama wala fis sama. Di sini ada tanda wakaf short lam, artinya al waslu aula, wasol itu lebih utama. Jadi kalau misalnya kita kuat nafasnya, kita kemudian meneruskan ayat ini sampai akhir, itu lebih utama. Apabila kita tidak kuat, maka kita berhenti di tanda wakaf ini tanpa ibtidak lagi, tanpa mengulangi lagi, langsung ke wamalakum. Jadi meskipun ini lebih baik terus, tapi kalau kita berhenti ini tidak perlu mengulangi lagi, jadi langsung wamalakum. Itu tanda wakaf short lam ini ya. Kemudian fis sama ini adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu kata dalam bahasa Indonesianya. Itu kata itu bahasa Indonesia, kalau kalimatun itu bahasa Arab yang artinya kata juga ya. Kalimah, satu kalimah, itu maksudnya. Fis sama. Jadi ini panjang sampai 2,5 alif, karena dia itu diwakafkan maka menjadilah dia itu panjang sekali sampai 3 alif, itu tidak mengapa ya. Dan harus jelas ketika sukun hamzah itu, sukun hamzahnya ini harus jelas. Jadi seperti ini, wala fis sama. Jadi sukunkan hamzah tersebut dengan jelas, jangan sampai remang-remang atau tidak jelas begitu ya. Sukun hamzahnya ini harus diperjelas ketika dia itu sukun. Wa ma lakum min dunillah, wa ma lakum min dunillah. Mim mati bertemu dengan mim, ini kita sebut dengan idgham mimi. Idgham mimi itu merupakan bagian dari idgham mutamatsilan. Yang kita tahu idgham mutamatsilan itu adalah apabila dua huruf yang sama, tidak hanya mim, ada ba bertemu ba, tak bertemu ta, atau yang lainnya, yang penting dua huruf yang sama itu disebut idgham mutamatsilain atau idgham misli atau idgham mislain, itu tidak masalah. Tapi khusus mim ini itu adalah disebut idgham mimi. Ini hanya penyebutan saja, yang terpenting kita cara membacanya, yaitu namanya idgham itu dimasukkan ke huruf mim yang berikutnya ini, dan karena masuk ke huruf mim maka membentuklah tasydid. Terbentuklah tasydid di sini. Sifat tasydid dari mim itu adalah gunnah.
Jadi tasydid yang ada di sini adalah tasydid cara membaca. Jadi bukan guna musyaddada seperti halnya mim yang bertasydid yang asli. Jadi tasydid yang ada di mim ini adalah bentukan, adalah cara membaca. Cara membacanya didengungkan. Wa ma lakum, jadi ditahan, jangan langsung. Wa ma lakum min, nah itu masih kurang ya, kurang betul. Yang betul ditahan. Wa ma lakum min dunillah, sukun nun bertemu dengan dal, ini ikhfa seperti penjelasan tadi. Ketika kita membaca nun, kita bersiap-siap atau memberi ancang-ancang untuk membaca huruf dal, ini namanya ikhfa. Yang hurufnya tadi sudah kita tahu berapa? 15. Min dunillah, kenapa lafaz Allah ini dibaca min dunillah bukan min dunillah gitu ya. Min dunillah karena dia itu sebelumnya ada kasroh. Setiap ada lafaz Allah yang kita sebut dengan lafdzul jalalah, apabila dia itu sebelumnya kasroh, maka dia dibaca tarqiq atau muraqqaq atau dibaca tipis. Min dunillah, min dunillahi min waliyyin wala nasir. Nah, yang kita bahas sesuai judul yang atau tema kita pada malam hari ini, yaitu yang ini ya, yang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yang ada di sini ini secara khusus karena dia itu sebelumnya ada kasroh. Sebelumnya kasroh, tapi setelah itu bertemu dengan huruf waw. Jadi ada i, ada waw. Waw yang sifatnya itu huruf u, dia itu menuju ke u. Kalau kasroh itu membacanya itu i. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Ketika kita membaca idgham bi gunnah itu, kita tahu ya, idgham itu masuk, jadi sukun nun ini menjadi menghilang, dia itu langsung masuk ke waw. Ketika masuk ke waw atau ditasydidkan ke waw, maka disitulah kita itu bi gunnah. Bi gunnah itu dengan dengung. Oleh karena itu ketika berdengung itu ketika kita itu sudah tasydid waw. Jadi miu, jadi ketika miu itu kita panjangkan. Miu, jadi sambil mencucu ya, karena sifat u itu adalah mencucu. Bibir kita itu monyong mencucu gitu ya. Miu waliyyu. Jadi yang panjang itu tasydid waw ini karena dia itu idgham bi gunnah. Sementara tasydid ya ini yang bukan idgham bi gunnah ini tidak panjang tapi tetap kita tekan ya. Waliyyu. Jadi yu itu kita panjangkan dan membentuk huruf u ya. Itu apabila idgham bi gunnah yang sebelumnya itu kasroh. Jadi membacanya miu waliyyu wala nasir. Untuk nasir, karena di sini ada ro yang mati di akhir kalimat atau di akhir ayat atau ketika waqaf, maka ro tersebut itu disukun ya. Karena disukun ini menjadi mad arid lisukun. Arid artinya menghadapi, sukun artinya huruf yang disukun. Dalam hal ini ada mad tabi'i, shad ya ini mad tabi'i bertemu dengan ro yang disukun atau menghadapi ro yang disukun, maka disebut mad arid disukun. Mad arid disukun panjangnya 1, 2 atau 3 alif. Nah, karena sukun ro ini adalah mempunyai hukum tersendiri, yaitu hukum tebal tipis, maka ro ini dibaca tipis dikarenakan sebelumnya ada kasroh. Wala nasir, tipis. Tipis itu caranya bibir kita itu dikebawahkan ya, jangan mencucu. Jangan dikeataskan, tapi dikebawahkan. Nasir, tipis, meringis, tipis ya begitu ya. Untuk ro ini yang namanya disebut ro tarqiq atau tipis.
bukan tafkhim. Kalau yang tafkhim di ayat ini yang mana? Yang ini fil ardi, karena sebelumnya ada fathah. Demikian penjelasan kita ulangi, kita baca dari depan. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama' wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.